kita akan mulai kuliah mengenai pneumonia pada anak. Screen, slide. Nah, epidemiologi pneumonia ini sebenarnya sudah banyak kita ketahui. Yang perlu kita sadari adalah bahwa dari sekian banyak kematian karena penyakit pada balita, itu 944 ribunya itu adalah karena pneumonia. Bahkan kalau di negara berkembang sendiri, pneumonia itu mencapai 99% penyebab kematian pada balita. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia sering sekali orang tua membawa anak itu terlambat ke Yankes, sehingga WHO sendiri saya menyebut pneumonia itu adalah defibrillator killer pada balita. Slide. Nah, populasi yang rentan itu pneumonia itu memang nggak semua anak, tapi gini, pneumonia itu bisa mengenai semua anak, tapi ada populasi yang sangat rentan, yaitu usianya di bawah 2 tahun. Nah, tapi bukan berarti misalnya anak usia 6 tahun, 10 tahun nggak bisa terkena pneumonia, tetap bisa. Tapi yang paling rentan adalah anak usia di bawah 2 tahun. Nah, bagaimana dengan usia lanjut? Ya, orang-orang usia lanjut juga rentan sih sebenarnya terjadi pneumonia, terutama di atas 65 tahun. Dan orang yang memiliki masalah-masalah kesehatan seperti masalah kesehatan metabolik, malnutrisi, gangguan imunologi, atau anak-anak dengan autoimmune disease. Nah, seperti itu. Di Indonesia sendiri tingkat kejadian pneumonia itu tertinggi ke-6 di seluruh dunia. Jadi kita kalau TB kita yang ketiga ya. Kalau misalnya pneumonia ternyata kita ranking 6. Nah, mungkin memang penyebab salah satunya adalah karena kita masih negara berkembang. Nah, etiologi pneumonia penyebabnya adalah karena Streptococcus pneumonia itu sebanyak 50%. Terus jamur dan virus 30%, Haemophilus influenza B 20%. Nah, kalau Streptococcus pneumonia itu sudah ada vaksinasinya ya. Dikenal dengan vaksinasi pneumococcus. Nah, kalau Haemophilus influenza B dia juga udah ada vaksinasinya, bahkan sudah masuk di vaksinasi dasar dari pemerintah yang digabung dengan DPT, hepatitis B, dan polio. Jadi sebenarnya kalau misalnya negara kita ini taat dalam melaksanakan imunisasi, vaksinasi, itu bisa dicegah pneumonia itu. Nah, faktor resikonya adalah anak-anak dengan BBLR, tidak mendapatkan ASI. Kenapa? Pada ASI itu sendiri terdapat antibodi, ya, terdapat imunoglobulin seperti itu yang dapat mencegah dari pneumonia ini. Makanya ASI itu sangat bermanfaat. Nah, nggak hanya pneumonia sih yang bisa dicegah atau diproteksi dengan ASI, tapi misalnya kayak infeksi-infeksi rotavirus juga, infeksi jamur itu bisa dicegah dengan pemberian ASI. Nah, kemudian anak-anak dengan malnutrisi, imunisasi yang tidak lengkap, defisiensi vitamin A, karena vitamin A sendiri dia berpengaruh pada saluran pernafasan. Nah, dia ada beberapa literatur yang pada epitelnya, ada beberapa literatur pada kerja imunitasnya, kerja selulernya seperti itu. Makanya kalau defisiensi vitamin A ya bisa terjadi pneumonia. Kemudian bayi, balita ya seperti tadi ya, usia itu ada yang rentan. Kemudian cuaca dingin. Nah, cuaca dingin ini biasanya karena kelembapan atau alergi sehingga menyebabkan mukosa saluran pernafasannya terganggu sehingga mudah terinfeksi, karena barier utama untuk sistem pertahanan yang non spesifik itu adalah salah satunya mukosa saluran pernafasan ya. Jadi kalau misalnya dia sering terganggu misalnya dengan asap rokok atau alergi cuaca dingin, asap rumah tangga, itu bisa menyebabkan pneumonia. Terus pajanan polusi yang seperti tadi ya berpengaruh juga, yang seperti tadi saya bilang dia mempengaruhi barier sistem imun non spesifik, yaitu barier di saluran pernafasan. Jadi silia-silianya itu rusak, makanya dia gampang menjadi pneumonia. Slide.
Nah, ini kalau berdasarkan, ini pola Kumannya ya, etiologi menurut Kuman. Berdasarkan dari usianya. Di bawah 1 bulan itu bisa kita lihat bahkan E. coli sendiri bisa menyebabkan pneumonia. CMV bisa juga, histeria bisa juga. Nah, kalau 1-3 bulan itu seperti yang di sini virus ya. Terus pokoknya kalau pneumonia Streptococcus pneumoniae atau Staphylococcus aureus itu kokus itu semua usia ada. Ya, cuma memang kalau virus juga ini juga ada di semua usia. Nah, tapi lebih kurang inilah dia kalau secara spesifik dari beberapa penelitian dia menunjukkan etiologi pneumonia-nya paling banyak karena kuman-kuman tersebut dan virus tersebut. Lanjut. Patogenesisnya bagaimana? Patogenesis dari pneumonia ini ada stadium-stadiumnya, di mana bakteri menyebabkan inflamasi pada parenkim paru sehingga terjadi edema pada jaringan parenkim. Yang terdiri dari 3 stadium, yaitu stadium hepatisasi merah, kemudian hepatisasi kelabu, dan stadium resolusi. Nah, hepatisasi merah itu bagaimana? Alveolinya terdiri dari leukosit, fibrin, dominasi eritrosit dan bakteri. Kalau yang hepatisasi kelabu, dia terjadi deposit fibrin dan fagositosis. Kalau yang resolusi itu terjadi degenerasi neutrofil, menghilangnya fibrin dan fagositosis bakteri. Lanjut. Slide, oke. Manifestasi klinis pneumonia, kita lihat ada non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik, kenapa dibilang non-spesifik? Karena kita juga harus hati-hati manifestasi klinis ini ada di penyakit yang lain. Nah, seperti demam, sakit kepala, irritable tuh anaknya gelisah ya, malas itu anaknya lemas, kemudian lemah gitu, nggak semangat, kemudian nafsu makan menurun, keluhan saluran cerna, gelisah. Nah, manifestasi spesifik otomatis spesifik ke arah pneumonia. Apa itu? Batuk. Terus anak takipnu. Bedakan takipnu sama dipsnu ya, itu poin ketiga, sesak nafas atau dipsnu. Takipnu adalah nafas cepat tanpa adanya tarikan dinding dada, bantuan otot-otot pernafasan. Berbeda dengan dipsnu. Dipsnu itu dia itu ada kesulitan dia dalam misalnya untuk memenuhi kebutuhan oksigennya, sehingga dipsnu ini ada bantuan retraksi dinding dada. Nah, jadi kalau pada pneumonia udah ada takipnu, bisa nggak dok kita menyangkalkan bisa? Apalagi kalau ada dipsnu. Nah, contoh-contoh takipnu itu apa contohnya? Misalnya kalian baru siap-siap, baru olahraga, ya capek, anak-anak itu atau baru lari-lari, cepet kan nafasnya. Nah, itu takipnu, tapi kan ini contoh ya. Nah, kalau dipsnu memang biasanya menunjukkan suatu gejala penyakit gitu, bisa paru atau jantung atau gejala metabolik. Gitu. Makanya dia butuh atau bantu pernafasan. Jadi sehingga kalau anak-anak dengan dipsnu, dia itu akan dijumpai adanya retraksi. Nah, nafas cuping hidung juga salah satu usaha kita ya, usaha seorang manusia itu untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Makanya dia ada nafas cuping hidung. Kemudian merintih, anak merintih ya. Kemudian sulit minum karena memang dia sesak napas gitu. Sianosis bahkan bisa sampai kejang, kemudian distensi abdomen. Nah, itu juga merupakan klinis yang bisa kita jumpai pada pneumonia. Hepar bisa teraba, bisa tidak. Lanjut. Slide. Oke. Tanda klinis pneumonia. Nah, ini yang tadi. Karena ada dipsnu, otomatis kita jumpai retraksi dinding dada. Yang paling khas, yang pertama kali kita jumpai adalah subkostal. Kemudian fremitus vokal meningkat, pekak perkusi itu dari auskultasi, kemudian suara napas melemah juga dari auskultasi, terdengar mengi. Mengi ini kadang-kadang terdengar karena memang terjadi
penyempitan saluran pernafasan karena penumpukan sekret atau debris yang fibrin yang tadi ya, patogenesisnya tadi, sehingga dia sempit. Bedakan mengi karena asma. Kalau asma dia mengi karena saluran pernafasan itu sempit akibat udem dari mukosa saluran pernafasannya, karena alergi kan, reaksi alergi. Kalau ini dia karena infeksi, inflamasi bisa juga, tapi bukan karena alergi, sehingga di situ lebih banyak dijumpai deposit fibrin atau akibat dari fagositositnya gitu. Nah, jadi sehingga saluran pernafasannya menyempit. Terus yang paling khas adalah dijumpainya Rales atau Ronchi. Nyeri dada bisa dijumpai, biasanya itu kita tahu pada anak-anak yang lebih besar, dia mengeluhkan nyeri dada. Kemudian friction rub itu dari auskultasi, dan terkadang dijumpai nyeri abdomen. Lanjut. Nah, klasifikasi pneumonia ini menurut WHO, dia berdasarkan usia. Ini harus kalian hafal ya, Dek. Karena ini untuk menentukan apakah anak itu mesti rawat inap atau rawat jalan saja. Nah, usia 2 bulan itu bahkan kita bedakan hanya 2. Batuk bukan pneumonia sama pneumonia berat. Nah, batuk bukan pneumonia ini kita lihat tidak ada tarikan dinding dada. Kemudian tidak ada nafas cepat. Frekuensi nafas tadi di slide sebelumnya udah ada kelihatan, tapi nanti di slide selanjutnya pun ada juga. Jadi pada anak memang frekuensi nafas itu menurut usia kok ribet ya, memang iya seperti itu memang. Jadi jangan samakan anak usia 1 bulan dengan misalnya kalian jumpai anak usia 10 tahun. Pasti berbeda rate pernafasan normalnya. Nah, kemudian pneumonia berat bagaimana? Nah, itu kalau batuk bukan pneumonia tadi, ya nggak ada masalah, paling dia batuk-batuk kecil, batuk-batuk alergi, atau batuk hanya ingin mengeluarkan sekretnya ya, seperti kita orang normal biasa. Kalau pneumonia berat ya otomatis langsung ada tarikan dinding dada, kemudian ada nafas cepat yang lebih dari 60 kali per menit. Ini langsung harus rawat inap. Slide. Kalau usia 2 bulan sampai 5 tahun, nah dibagi atas 3. Batuk bukan pneumonia, otomatis anak sehat saja, walaupun dia mengeluhkan, apa keluhannya Bu? Batuk. Nah, tapi tidak ada nafas cepat, tidak ada tarikan dinding dada, berarti bukan pneumonia. Atau pneumonia, dia ada nafas cepat, ya nafasnya cepat, kita lihat, tapi nggak ada retraksi. Nah, ini bisa dirawat di rumah, bisa rawat jalan. Kalau pneumonia berat, itu bahkan selain ada retraksi, ada juga saturasi oksigen yang menurun. Biasanya di bawah 90, kita itu harus hati-hati dan harus kita anjurkan untuk rawat inap. Slide. Diagnosisnya bagaimana? Selain berdasarkan klinis yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita juga harus ada pemeriksaan diagnostik pemeriksaan penunjang lainnya seperti fototoraks ataupun seperti tadi saturasi oksigen ya dengan pulse oximetry atau dengan pemeriksaan lab yaitu pemeriksaan ABDA. Nah, WHO sendiri mendeteksi dini itu cuma dari 2 gejala tuh, yaitu adanya batuk dan frekuensi napas. Ini pada anak ya pada anak. Makanya kalau ada batuk, jadi gini, kalian sebagai dokter umum nanti juga akan pasti menerima pasien-pasien yang dari anak sampai dewasa. Nah, jadi kalau misalnya anak itu datang, kan nggak mungkin dia 1 menit kita periksa selesai, nggak. Pasti kita paling nggak anak itu datang, sampai kita periksa, sampai edukasi, kita resep, itu dia paling nggak 5-10 menit, itu kayak udah kecepatan banget lah, biasanya 15 menit. Nah, itu kita bisa lihat tuh, ada nggak dia batuk selama datang di ruangan kita. Nah, kadang-kadang kalau misalnya batuk sesekali, itu nggak perlu, apalagi di bawah 10 kali dalam 1 hari. Tapi kalau di dalam ruangan itu dia batuk-batuk terus, nah mungkin kita harus memikirkan deteksi dini pneumonia, ya. Nah, terus kita periksalah frekuensi napasnya pastinya. Jadi kalau misalnya udah napasnya cepat, dia di range-nya di atas range normalnya, habis itu
selama di ruangan juga kalian temukan frekuensi batuknya yang lumayan banyak, nah berarti kalian bisa mendeteksi dini pneumonia. Lanjut. Slide. Nah, di sini berdasarkan klinis menurut WHO ini juga, nah ini dia saya bilang ada range-range pernafasan normal pada anak. Sebenarnya kalau kalian lihat beberapa literatur mungkin agak berbeda, tapi biasanya nggak jauh-jauh kok, segini-segini juga. Jadi yang pertama adalah bukan pneumonia, kemudian pneumonia tidak berat atau pneumonia saja seperti yang tadi, dan pneumonia berat. Nah, kita lihat di sini, nafas cepat itu kalau kurang dari 2 bulan ya lebih dari sama dengan 60 kali. 2 sampai 12 bulan lebih dari sama dengan 50 kali per menit. Nah, perlu saya ingatkan juga pada anak, memang kalian koas pun kalian akan menghadapi anak-anak itu kita cek nafasnya itu bukan per 15 detik ya, per menit. Jadi memang per menit kita cek nafasnya. Karena bisa berbeda 1 menit dengan 30 detik, apalagi 15 detik. Ya kan, kalau 15 detik kali 4 nggak bisa seperti itu anak-anak ya. Nah, terus kalau pneumonia berat, ya itulah ada batuk, sesak napas, ada retraksi, ada nafas cuping hidung, dan merintih. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau tadi kan penegakan diagnosa pneumonia itu bahkan 99% itu bisa dari klinis. Bahkan WHO sendiri deteksi dininya hanya dari batuk dan frekuensi napas. Nah, kalau kalian nggak punya radiologi ya nggak masalah. Kalian tetap bisa mendiagnosa suatu penyakit pneumonia. Dan pneumonia ini 4A loh ya. Jadi kalian bisa harus sampai mem-PBJ-kan, atau kalau misalnya nggak membaik, kalian harus mampu merujuk. Nah, bagaimana dengan radiologi? Radiologi itu pemeriksaan penunjang. Dia hanya untuk melihat secara diagnosis pneumonia secara anatomi. Nah, ada 3 di sini berdasarkan radiologi: pneumonia lobaris, bronkopneumonia, dan pneumonia lobaris, yang namanya saja sudah lobar tentu. Nah, dia per segmen, kemungkinan sih karena bisa saja ada obstruksi di salah satu bronkus sehingga dia terlokalisir di situ saja pneumonianya. Terus maksudnya jaringan parenkim terinfeksi di situ saja terlokalisir. Nah, kalau misalnya bronkopneumonia dia lebih menyeluruh. Terus ditandainya dengan bercak infiltrat itu biasanya di lapangan paru di beserak gitu, beserak di mana-mana. Terus kalau pneumonia interstisialis itu mengenai jaringan interstisium dari alveoli atau bronki. Biasanya sih pada infeksi oportunistik seperti cytomegalovirus atau pneumocystis carinii. Lanjut. Nah, ini foto toraks normal. Bisa kalian lihat, paru-paru normal itu ya seperti itu. Tapi ini mungkin sama anak yang lebih besar ya. Ini kisaran lebih kurang anak-anak 10 tahun ke atas ini. Nah, karena dia udah pandai, kembang dada maksimal dan skapulanya udah pada ditariknya maksimal. Jadi tidak menutup lapangan parunya, penampakan lapangan parunya. Nah, disitulah, beginilah wujud fototoraks yang normal, di mana jantungnya juga dalam batas normal, sudut costophrenicusnya runcing, terus jaringan-jaringan parunya juga nggak terdapat ya, di lapangan paru nggak terdapat bercak atau nggak terdapat infiltrat. Kalau yang di paratrakeal itu lebih kurang adalah pembuluh darah. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini nampak pneumonia lobaris. Memang kalau dibandingkan foto sebelumnya kan anaknya lebih besar. Ini mungkin fotonya anaknya lebih kecil. Nah, pneumonia lobaris ini bisa kita lihat ya pada lobus tertentu aja, ya. Itu yang itu kan sebelah kanan ya, lihat markernya sebelah kanan yang right ya, yang kena. Nah, yang sebelah kanan lobus atas, ya. Malah sebelah kirinya itu
dalam batas normal. Lanjut. Nah, kalau bronchopneumonia bercaknya ya lebih ini ya, lebih menyeluruh gitu, lebih kemana-mana, nggak terfokus pada satu segmen saja. Lanjut. Nah, ini interstisial malah lebih menyeluruh lagi dan lebih merata, gitu. Karena dia udah mengenai jaringan interstitium alveoli. Jadi alveoli itu kan ada di mana-mana. Maksudnya bukan ada di mana-mana sih, seluruh lapangan paru itu ya ujung-ujungnya alveolus gitu. Oke, lanjut. Nah, komplikasi yang paling sering pada pneumonia adalah pneumotoraks ya, kemudian pneumatosel, kemudian efusi, abses paru, bahkan sepsis. Kapan kita sangkakan pneumonia ini ada komplikasi? Ketika 48 sampai 72 jam secara klinis tidak ada perbaikan. Jadi kalau misalnya anak itu dirawat, kita pantau dia. Kalau memang dia membaik, ya ini bukan hanya literatur dan memang kenyataannya seperti itu, 48 jam saja pun pasti sudah ada perbaikan. Tapi kalau misalnya nggak ada perbaikan 72 jam ya setelah kita terapi, ya kan gini 48 jam nggak ada nih, kok nggak banyak ya perbaikannya. Nah, kita tunggu sampai 72 jam, malah nggak membaik juga. Sesak napasnya nggak kurang, saturasinya pun nggak membaik, anaknya juga nggak CM ya, nggak kompos mentis. Nah, itu harus kita lihat apakah ada komplikasi. Mungkin kita awal bisa fototoraks nggak ada komplikasi, kita fototoraks ulang. Nah, apakah ada komplikasi di yang di bawah ini? Nah, kalau misalnya biasanya sih mayoritas karena ada komplikasi, yang paling sering dijumpai pneumotoraks gitu. Tapi bisa juga penyebab lain, misalnya apakah dia ada asidosis metabolik ya, apakah cairannya ada dehidrasi, nah, itu juga harus kita perhatikan. Lanjut. Tata laksananya kalau rawat inap pasti indikasinya ya tadi pneumonia berat, habis itu membutuhkan antibiotik intravena, membutuhkan oksigenasi, dia harus membutuhkan dukungan nutrisi yang maksimal karena anak sesak napas nggak mungkin kita paksa diet via oral gitu. Bahkan kalau dia masih ASI saja pun dia agak terengah-engah, itu pasti waktu menyusu. Jadi memang biasanya kita akan pasang NGT. Kemudian kemungkinan penyakit-penyakit yang lebih berat, misalnya ada sangkaan mungkin pneumonia dengan komplikasi. Contoh misalnya pada pemeriksaan fisik kalian dengar yang bagian bawah, misalnya ada tertentu, lapangan paru tertentu yang menghilang suaranya, seperti itu, atau melemah. Oh, ini mungkin ada komplikasi selain pneumonianya. Nah, atau membutuhkan monitoring yang ketat. Lanjut. Nah, pemberian antibiotik oral dapat diberikan kalau anak rawat jalan ya. Nah, pemberiannya first line-nya adalah amoxicillin. Jadi, sekarang pasti kalian kalau misalnya berobat ke dokter atau bahkan ponakan kalian, terkadang ada pemberian antibiotik yang tidak rasional. Bahkan kadang-kadang amoxicillin ini dianggap sepertinya nggak mempan, terlalu ringan, atau resisten dan sebagainya. Tapi untuk pneumonia, dia tetap masih lini pertama. Dan tidak ada tuh, kalau misalnya masih lini pertama, bahkan dari WHO pun lini pertama, berarti nggak terbukti bahwa anak-anak itu resisten atau nggak mempan, gitu. Memang, dan memang perbaikan kok. Jadi, nggak mungkin suatu obat itu dibuat menjadi lini pertama, bahkan dunia menyatakannya, ya WHO itu kan dunia ya, tapi obat tersebut tidak kompeten dalam penyakit tersebut. Jadi tetap amoxicillin adalah pilihan pertama. Jangan salah ya, Dek ya. Nah, terus eritromisin untuk lini kedua, makrolida. Nah, antibiotik intravena apa? Lini pertamanya tetap golongannya sama, seperti yaitu ampicillin dan ditambah dengan gentamisin. Jadi pada pneumonia ini kita pilih yang broad spektrum, tapi dia yang fokus gitu. Jadi makanya pakai dua antibiotik, ampicillin lebih ke gram positif dan gentamisin lebih gram negatif. Nah, itu yang first line-nya.
Jadi jangan pula first line-nya ya. Kadang-kadang ada pemakaian langsung ke cefalosporin, itu salah. First line-nya tetap pilihan kita adalah ampicillin dan gentamicin. Malah kalau cefalosporin itu pun pilihannya adalah ceftriaxone. Itu lini kedua. Gimana sih kalau lini kedua ini ya? Kalau misalnya dalam 48 jam atau 72 jam nggak baik juga, nggak ada komplikasi, boleh kita ganti ke lini kedua. Nah, kecurigaan pada streptococcus boleh ke coxsacillin, ya. Tapi pada kenyataannya memang sampai di ampigenta saja pun jika tidak ada komplikasi, anak akan membaik. Lanjut. Nah, pemberian oksigen itu harus karena target saturasi oksigen adalah 90-95. Nggak 100 juga ya. Jadi kalau anak udah dikasih oksigen, misalnya kita kasih oksigen 1 liter saja, saturasi oksigennya sudah sampai 92, 93, ya nggak ada masalah. Nggak usah kita naikkan sampai 1,5 atau 2 liter. Gitu karena targetnya memang cuma 90-95%. Terus pengobatan suportif wajib ya, seperti anak misalnya demam ya kita kasih paracetamol. Kalau misalnya dietnya kurang, misalnya dia selama ini nyusunya kurang ya kita pasang NGT, kita kasih diet sesuai dengan hitungan kalorinya. Kemudian pemantauan terhadap tata laksana dan komplikasi. Slide. Nah, yang paling penting pada anak, ya sebenarnya sih pada semua penyakit kita harus mengedukasi. Tapi karena anak ini lebih unik, kita edukasi itu sama orang tuanya, bukan sama si sakit. Ya, kecuali misalnya anaknya ABG ya, belas-belasan tahun, remaja awal, itu kan anak sampai 18 tahun. Nah, misalnya dia udah SMP atau bahkan SD kelas 5, kelas 6 udah bisa lah kita ajak komunikasi. Tapi kalau SD itu dia masih kadang nggak ini juga keluar didengerin tapi habis itu nggak dikerjain. Tapi kalau anak remaja dia lebih sih, maksudnya lebih bisa lah, lebih kooperatif kalau diedukasi. Nah, cuman kalau kebanyakan sih pasien anak itu ya anak-anak yang belum kooperatif, itulah uniknya di anak. Kita mengedukasi itu edukasi orang tuanya, ya. Pertama kita edukasi jauhkan anak, terutama balita dari penderita batuk dewasa atau bahkan penderita batuk anak-anak, karena dia bisa tertular. Kemudian pemberian ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif ini memang sekarang udah ini lagi ya. Kalau waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu kan mulai ASI eksklusif ini agak-agak jarang maksudnya gini, tetap diedukasi tetap, tapi ibu-ibu itu malah nggak mau gitu. Sebenarnya kalau nggak ada asinya ya sudahlah. Nah, tapi kalau sekarang ini kan udah banyak ya konselor ASI, terus spesialis-spesialis pun nggak mesti spesialis anak pun sebagai konselor ASI. Jadi udah banyak ibu-ibu yang dia semangat untuk ASI eksklusif anaknya. Jadi jangan tetap mengingatkan ibu-ibu untuk ASI eksklusif. Kemudian imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap edukasi imunisasi ASI ini dari kalian dokter umum lini pertama ya. Terus jauhkan anak-anak dari asap rokok ya, terutama asap rokok, kemudian dapur, asap kendaraan, debu. Nah, terus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Ventilasi rumah harus juga cukup, makanya kenapa infeksi-infeksi saluran pernafasan itu sering terjadi misalnya pada perumahan-perumahan yang padat penduduk, karena ventilasinya itu nggak ada. Nah, jadi memang harus kita edukasi. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun. Nggak zaman sekarang aja ya, dari zaman bahola pun udah disuruh ini. Tangan dengan sabun, apalagi sekarang masa pandemi ini. Oke. Oke, udah selesai ya slide? Ya, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Izin bertanya. Ya, silahkan.
kalau untuk anak-anak tadi kan ada gejalanya batuk, Dok. Kalau misalnya batuknya itu dirasa mengganggu, kita kasih obat anti batuknya yang mana ya, Dok? Ekspektoral, antitusif, atau mukolytik, Dok? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, kalau batuk pada anak itu sebenarnya kita kita harus hati-hati. Nah, jadi batuk itu adalah respon normal dari tubuh kita. Jadi batuk itu dia ada di bukan respon apa bilangnya, sinyal saya lupa ya, refleks batuk itu ada di bronkus, ada di banyak, itu ada di teori asma kalau nggak salah saya. Nah, jadi batuk itu nggak mesti harus diobati. Nah, itu yang perlu diingat. Batuk itu tidak perlu semua diobati. Nah, kira-kira apa pilihannya? Pada anak, mukolytik yang paling baik ini pada anak ya, beda sama dewasa. Pada anak, mukolytik yang paling baik adalah air hangat, dan yang paling murah. Jadi sebenarnya idealnya batuk itu pun tidak diobati tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa anak yang mungkin sulit sekali mengeluarkan sekretnya. Kita boleh mengasih mukolytik, boleh. Tapi kita lihat juga usia anaknya. Kalau misalnya usianya dia belum pandai buang dahak, seperti anak-anak lebih kurang di bawah 2 tahun itu pasti nggak pandai. Kalau di atas 2 tahun tapi masih di bawah 5 tahun, ada yang pandai, ada yang enggak. Tapi kok di atas 5 tahun biasanya mayoritas udah pandai. Dia membatukkan, terus dahaknya itu dibuangnya gitu. Bukan juga seperti mahirnya kita orang dewasa yang enggak juga sih. Tapi paling tidak dia masih bisa lah. Tapi kalau anak di bawah 2 tahun, itu hampir 100% itu enggak pandai buang dahak. Nah, yang di situ bahkan kita enggak boleh kasih mukolytik sebenarnya. Kalaupun kita mau kasih mukolytik, ya anak-anak di atas 2 tahun gitu. Nah, jadi kayak mana, Dok? Kalau di bawah 2 tahun nggak bisa misalnya sekernya agak lendirnya agak ya kasih banyak ASI ya. Misalnya dia di atas 6 bulan dia bisa minum air putih, kasih minum air hangat sama fisioterapi ya, tepuk-tepuk punggungnya. Terus dia dibawa menghirup udara pagi biar segar, atau kasih pelega-pelega pernafasan juga boleh, seperti kalau saya nggak tahu sih kalau nama generiknya, tapi misalnya di luaran seperti Transpomin atau vapor yang dioles-oles itu boleh. Jadi nggak boleh ngasih misalnya contoh ya yang paling sering di pasaran Ambroxol. Kita kasih pada usia 1 bulan, itu haram, nggak boleh. Nah, bagaimana dengan antitusif? Antitusif pun itu haram pada anak. Kenapa? Kita menekan efek batuknya sehingga dia nggak bisa mengeluarkan sekretnya, nggak biasa mengeluarkan dahaknya. Nah, satu lagi yang perlu saya ingat, kalaupun anak ini bisa membatukkan dahaknya, pada anak-anak bayi, anak-anak di bawah 2 tahun itu dia biasanya menelannya. Jarang sih, atau dia termuntah. Jadi kalau misalnya kita beri mukolytik, hanya akan menambah grog-grognya, hanya akan menambah sekretnya, dia nggak pandai buangnya, yang ada dia nggak tidur-tidur, kan batuk-batuk terus, termuntah, ya nggak apa-apa sih kalau termuntah, memang gitulah cara dia mengeluarkan dahaknya, memang anak-anak itu termuntah. Jadi memang nggak dianjurkan. Nah, bagaimana dengan mukolytik yang lain? Memang ada mukolytik yang lain seperti N-acetylcysteine ya, GG, ada juga Ambroxol. Tapi yang lain-lain itu dia mempunyai efek yang berbeda. Ada mukolytik itu ada yang sifatnya dia mengencerkan sekret yang sudah ada. Ada yang dia biar encer ditambahnya makin banyak volume gitu. Nah, ada itu GG itu kalau salah saya. Jadi hal-hal seperti itu terlalu banyak kontroversi ya sebenarnya. Kalau misalnya pemberian yang mana itu banyak kontroversi. Ada yang bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi intinya semua mukolytik itu tidak dianjurkan pada anak yang belum bisa mengeluarkan dahak, terutama yang di bawah 2 tahun, apalagi usia di bawah 1 tahun bulan-bulan. Jadi ya nggak apa-apa
nggak apa-apa dong jadinya ya nggak apa. Memang itulah memang tugas kita sebagai dokter untuk saat ini ya, mengedukasi orang tua. Memang kita nggak bisa cuma 2 menit pasien itu di dalam ruangan kita, nggak bisa. Jadi di situ beban moral kita sebagai dokter ya kan, bukan karena mereka bayar, enggak, karena mereka memang harus kita edukasi. Jadi bahkan kalau anak batuk itu kita bisa mengedukasinya itu sampai setengah jam bisa, karena orang tuanya juga pasti agak sulit nangkep gitu, masa iya sih nggak dikasih obat seperti itu. Tapi memang iya, jadi memang kita harus berhati-hati karena banyak sekali, apalagi itu secara teori ya, kalau secara pengalaman saya banyak sekali ketemu udah dikasih Ambroxol, anaknya tuh muntah-muntah, makin sesak napas, terutama yang bayi-bayi ya. Terutama kalau misalnya yang dia udah bisa lari-lari, biasanya dia udah bisa, dia kan posisi-posisi tubuhnya bisa kita tegak, kita bergerak kiri kanan, itu juga bisa mengeluarkan sekret kita, bisa mengeluarkan lendir, kita terbatuk. Tapi kalau dia anak-anak bayi itu kan dia lebih banyak terlentang, paling terlungkup, paling duduk, itu akan sulit dan akan menambah sesak nafasnya. Jadi tidak pernah dianjurkan. Ya, gimana? Baik dok, terima kasih dok. Ada lagi? Ada pertanyaannya. Jadi kalau goal dari pneumonia ini adalah kalian harus mampu pertama mendiagnosanya. Dan harus diingat, pneumonia ini diagnosanya bukan dari radiologi ya. Mungkin kalian karena belum ada yang koas, belum ada yang bekerja. Nanti kalau kalian bekerja, itu bahkan beberapa tempat itu, beberapa asuransi itu memaksa kita untuk mendiagnosa pasien dari radiologi. Tapi kita sebagai dokter, kita tetap harus berdasarkan ilmu kita. Jadi kalau memang dia klinisnya tidak pneumonia, radiologinya pneumonia, ya itu enggak ini, tetap kita berdasarkan ilmu kita secara klinis ya. Jadi apalagi radiologi, dua dokter radiologi aja bisa berbeda pendapat, apalagi misalnya kami, apalagi misalnya penyakit dalam yang bagian respirologi dengan dokter radiologi bisa berbeda pendapat juga. Jadi memang yang paling penting adalah klinis pasien, dan memang pneumonia adalah salah satu penyakit yang bisa kita tegakkan 99% dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi di situ. Yang kedua, kalian harus rasional dalam pemilihan antibiotik. Ya kan? Otomatis kalian harus tahu dong pasien ini mesti dirawat, wajib dirawat, atau yang ini bisa rawat jalan, atau bahkan yang ini nggak ada masalah apa-apa. Nah, pemilihan antibiotik ini juga yang paling kita harus sadar bidang ilmu kita, nggak boleh karena hal-hal yang lain seperti itu. Jadi pilihlah antibiotik yang rasional, yang memang sudah first line-nya. Jangan kemana-mana, jangan yang bagaimanapun antibiotik ini kan udah diteliti ya kan, udah dibuktikan. Jadi ya pilihlah yang sesuai dengan tetapan seperti itu. Jangan yang lain-lain. Jangan pernah berpikir kasih aja yang langsung biar langsung tinggi, biar langsung sembuh. Nggak perlu seperti itu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang salah seperti itu, dan mungkin kalau itu harus kalian pegang sampai kalian nanti sudah bekerja. Apalagi kalian ini kan masanya masa internship ya. Nah, pemilihan antibiotik rasional ini harus. Yang kedua, yang itu udah yang ketiga ya. Yang keempat, kalian harus mampu mengetahui apakah pasien ini ya perbaikan atau ada komplikasi sehingga harus dirujuk. Kalau ada komplikasi, ingat harus rujuk ya, harus dirujuk. Kalau nggak ada komplikasi, biasanya dia tetap membaik tuh, pasti membaik dalam 48 jam bahkan. Oke? Kira-kira ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian kuliah pagi ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.